Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bisa katakan amin. Yang pertama, hidup dengan melakukan kehendak Allah. Yang kedua, berbuat baik. Bahkan Yesus mengajar murid-murid dalam Matius pasal 5. Kita harus seperti pelita yang menerangi seisi rumah. Bahkan pelita kita itu harus cahayanya harus bisa dilihat orang, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Lakukan perbuatan baik, menolong sesama, menolong sesama umat Tuhan, tolong pekerjaan Tuhan, tolonglah penginjilan dan lain sebagainya untuk waktu yang Tuhan beri kepada kita. Yang ketiga, Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi hari siang, kerjakan pekerjaan Allah. Oh, kalau bahasa Inggris tadi kan, para majelis-majelis. Tapi di gereja ini banyak tugas pelayanan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Saya di jemaat, siapa yang mau suka jadi guru sekolah minggu? Ada satu ibu, dokter kandungan. Dia bilang, Pak Gembala, kita boleh mau guru sekolah? Oh boleh, gitu ya. Dia doktor sosialnya diambil dari Universitas Merdeka Malang. Kemudian dokter SPOK konsultan, gitu ya. Kok dia mengajar sekolah minggu. Namanya orang yang suka melayani. Amin. Toh, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bilang, jerih lelahmu dalam Tuhan. Amin. Tidak pernah sia-sia. Amin. Beri waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang keempat, Matius 28, 19, 20. Ini yang terakhir, gitu ya. Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam dunia teologi, kedua ayat ini dikenal dengan nama amanat agung. Amanat itu perintah agung. Begitu. Coba juga kalau bupati atau wakil bupati misal, kau bilang, lurah, hukum Tuhan, apel di kantor bupati hari Senin jam 7 pagi. Kalau kita tahu, Pak Bupati dan kasih singkat itu, Pak Buk, kita masih ini mereka lapar. Nah, kalau itu nilam di supaya banjir di belakang rumah. Waktu itu boleh coba kita datang 7:30 gitu ya. Oh gitu ya. Gitu. Tak salah Bupati bilang, kalau begitu mana jadi kuntu aja di Pulau Inggris, jangan atau dengan pulau kecil. Jadi kuntu di situ kan, jangan di Windsor. Perintah amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, pergi. Amin. Ya, jadi saksi. Begitu. Saya tidak tahu di Maranatha, gitu ya. Tapi ini kan tahun 2025. Kira-kira ulang tahun Pak Gembala tahun depan, jumlah jemaat bisa bertambah 2 kali lipat tidak ya? Kalau misalnya tiap jemaat di pasar begitu ya, di pasar Tamuram atau dalam sementara minum kopi di Topas, gitu, atau di kafe, bersaksi, puji Tuhan, brothers,
kita, Tuhan tolong. Kalau belum mau rajin setia kepada Tuhan, belum pasti ditolong, pasti ditolong. Haleluya. Orang petugas sampaikan firman Tuhan, bersaksi. Masalah dia mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, mau datang beribadah, biar kasih Roh Kudus yang bekerja. Begitu. Dari seluruh jemaat, minta maaf, ini cuma contoh. Toh, Maranatha. Ini boleh 400 jiwa. 400 jiwa. Kalau 400 jiwa ini dalam 1 tahun sampai tahun 2026, setiap jiwa itu bersaksi bahwa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Kan ada 365 hari. Tolong petugas itu bersaksi. 400 jiwa bersaksi. Mungkin dalam 1 tahun mungkin ada 400 orang yang datang, setengah yang datang. Tolong petugas, ini amanat, perintah agung Yesus Kristus. Kenapa? Kita harus memanfaatkan waktu untuk hidup menurut kehendak Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang baik, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan biar kita menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian. Saya tutup dengan sebuah cerita, gitu ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ini saya temukan ini di internet, gitu ya. Sebuah cerita mengenai kehidupan sebuah keluarga, ya. Kehidupan sebuah keluarga yang kemudian mereka menjadikan ini sebuah cerita yang sangat inspiratif, ya. Pada kurang lebih tahun 1900 awal, gitu ya. Antara tahun 1800 akhir sampai 1900 awal di Semarang itu hiduplah keluarga yang sangat kaya, yang namanya, kepala keluarganya namanya Oei Tiong Ham. Oei Tiong Ham. Siapa ini Oei Tiong Ham? Oei Tiong Ham ini raja gula. Dia mempunyai pabrik gula terbesar di Asia di awal tahun 1900. Ya. Jadi dia menjadi raja gula di seluruh Asia. Asia itu sampai Jepang, India, dan lain sebagainya. Begitu ya. Sehingga keluarga ini menjadi sangat-sangat kaya. Oei Tiong Ham, gitu ya. Nah, Oei Tiong Ham ini dia kemudian kekayaannya itu dia mempunyai rumah mewah seperti istana dengan luas tanah 9,2 hektar. 9,2 hektar DP halaman rumah ini. Begitu. Ya, berarti 90.000 meter persegi DP halaman rumah. Kemudian DP rumah itu berarsitek Italia, terdiri dari 200 ruangan. DP rumah itu 200 kamar. Begitu. Kemudian di rumahnya dia mempunyai pelayan-pelayan yang berjumlah kurang lebih 40 orang pembantu, 50 orang tukang kebun. 40 pembantu, 50 tukang kebun, tukang rapi-rapi lah, TP taman, gitu, potong rumput. Lo zaman dulu belum ada tuh Jawa paras pakai mesin, toh masih dia pakai peda, gitu ya. Nah, kekayaan dari keluarga ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa, sampai keluarga ini dinyatakan sebagai keluarga terkaya di Asia pada tahun 1900. Begitu. Wah, dia punya anak perempuan. Salah satu anak perempuannya namanya adalah Oei Huilan. Kalau DP bapak Oei Tiong Ham, DP anak Oei dorong bepang Oei Huilan. Ini DP anak perempuan, DP anak sayang saya, cantik, pinter, gitu ya. Kemudian anak ini menikah dengan seorang orang kaya dari Singapura. Tetapi Oei Huilan
wanita muda yang cantik, kaya raya, menikah dengan seorang kaya dari Singapura, menghabiskan hidupnya dengan pesta pora. Setiap hari, tidak ada hari tanpa pesta pora. Dia hamburkan uang kekayaan orang tuanya sampai papanya meninggal, ibunya meninggal. Kemudian usahanya mulai menurun, bangkrut. Suaminya meninggalkan dia, pergi dengan wanita lain. Sampai di usia 40. Kemudian dia menulis sebuah buku. Hui Huilan ini nanti kalau ada di rumah baca buka-buka tuh kitab Nabi Google gitu tuh. Hui Huilan. Hui Huilan ini menulis sebuah buku yang judulnya, buku itu diterbitkan oleh New York Times Book pada tahun 1975 diterbitkan. Judul bukunya Novice Lasts Forever. Novice Lasts Forever itu artinya tidak ada pesta yang tidak berakhir. Bapak Ibu tahu, ketika menulis buku ini, Hui Huilan yang tadinya seorang wanita cantik, sangat pintar, dia menguasai beberapa alat musik, ya, dia pandai, dia berpengaruh, harta kekayaan melimpah, menikah dengan seorang kaya yang ganteng dari Singapura. Di akhir hidupnya dia tinggal sendiri, tanpa ada orang-orang yang mengasihi dia. Harta kekayaannya habis. Suami meninggalkan. Dia bilang, Novice lasts forever. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Semua kemewahan, semua hura-hura, semua waktu, isi waktu yang Tuhan beri. Daud mengutip Musa bilang, supaya orang punya hati yang bijaksana. Amen. Hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saya ambil saja kesimpulan dari hidup dari Musa. Ya, Musa bilang begini kepada orang Israel, Tuhan akan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Kamu akan lihat orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Itu orang bijaksana. Libatkan Tuhan. Amin. Daud dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 itu berbicara mengenai perselisihan dengan seorang nama Absalom, anaknya sendiri, darah dagingnya. Bahkan dalam Mazmur pasal 3 ini Daud sempat bilang begini, orang bilang tidak ada pertolongan. Tapi di ayat 9 Mazmur pasal 3 ayat 9 Daud akhirnya berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Amen. Itu orang bijaksana. Bapak Ibu, mengisi waktu yang kita punya supaya kita orang jadi bijaksana. Amen. Libatkan Tuhan. Amen. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Sekarang orang masih kuat. Sekarang orang masih bisa berbangga. Ya. Tetapi semua akan berakhir. Tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Yesus memberkati kita semua. Saya